Tahukah Anda bahwa suatu hari, Ka'bah yang menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia akan dihancurkan? Kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi sebuah nubuat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menandai datangnya salah satu tanda besar hari kiamat. Apa yang akan terjadi, dan siapa yang akan melakukannya? Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kolom komentar. Ka'bah, rumah Allah yang menjadi kiblat umat Islam, adalah bangunan paling suci di muka bumi. Jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang untuk beribadah di sekitarnya setiap tahun, melaksanakan haji dan umroh. Bangunan yang mulia ini telah berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan beberapa ulama menyebutkan bahwa pondasinya telah ada sejak masa Nabi Adam alaihi salam. Namun, sejarah mencatat bahwa rumah suci ini tidak akan abadi. Dalam hadits sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa pada akhir zaman, Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang laki-laki bernama Dzu Aswaikatain dari Habasyah, Ethiopia. Namanya berarti, yang memiliki betis kecil. Sebuah julukan yang menggambarkan fisiknya. Ia akan datang bersama pasukannya, dengan niat untuk menghancurkan rumah suci ini hingga rata dengan tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dikisahkan dalam hadits bahwa menjelang hari kiamat, keimanan akan memudar dari hati manusia. Orang-orang tidak lagi peduli pada agama, dan jumlah umat Islam yang benar-benar beriman akan sangat sedikit. Bahkan, ibadah haji dan umroh akan terhenti. Ketika tidak ada lagi yang menjaga Ka'bah, itulah saatnya Dzu Aswaikatain datang untuk melaksanakan niatnya. Dengan pasukannya, ia akan meruntuhkan batu demi batu dari Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seakan-akan aku melihatnya sekarang. Dia adalah seorang laki-laki berkulit hitam, bertubuh kecil, dengan kedua betis yang kecil. Dia akan meruntuhkan Ka'bah, batu demi batu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi mengapa Ka'bah yang mulia ini dihancurkan? Penghancuran Ka'bah bukanlah karena Allah membenci rumah sucinya. Sebaliknya, ini adalah bagian dari takdirnya untuk mengakhiri dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat fana, termasuk bangunan suci seperti Ka'bah. Ketika waktu kiamat semakin dekat, Ka'bah tidak lagi memiliki fungsi karena umat Islam yang memelihara ibadah telah lenyap atau berpaling dari agamanya. Apa yang akan terjadi setelah itu? Penghancuran Ka'bah adalah salah satu tanda besar kiamat yang disebutkan dalam banyak riwayat. Setelah itu, berbagai peristiwa besar lainnya akan menyusul. Matahari akan terbit dari barat, binatang melata, dabbah akan muncul dari perut bumi, dan angin lembut akan datang untuk mencabut nyawa semua orang beriman, sehingga hanya orang-orang kafir yang tersisa di dunia. Bumi akan dipenuhi dengan kekacauan dan kehancuran. Saat itulah kiamat yang sebenarnya terjadi, di mana langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung hancur menjadi debu. Semua makhluk akan dimatikan, dan dunia yang kita kenal akan berakhir. Merenungi kisah ini, kita diingatkan tentang betapa fana dan sementara dunia ini. Ka'bah, yang menjadi pusat kehidupan spiritual umat Islam, pada akhirnya juga akan dihancurkan. Kisah ini bukan hanya peringatan tentang akhir zaman, tetapi juga panggilan bagi kita untuk memperkuat keimanan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap menghadapi hari ketika semua ini terjadi? Jika Ka'bah saja tidak abadi, apalagi kita sebagai manusia? Mari gunakan waktu yang tersisa untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum semua pintu taubat tertutup. Akhir dari sebuah cerita, bukanlah tentang kehancuran, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya.